Salah satu instruksi Allah Azza wa Jalla kepada seorang ayah adalah qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian secara pribadi dan keluarga kalian, istri serta anak-anak kalian dari ganasnya api neraka. Allah wanti-wanti itu kepada semua kepala rumah tangga, kepada sang suami, kepada ayah, kepada bapak. Maka saya himbau pada setiap laki-laki yang kelak akan menjadi calon ayah, calon abi, calon bapak, calon kepala rumah tangga, calon suami, maka jangan pernah membiarkan anak kita untuk melakukan kemaksiatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan biarkan anak kita pacaran. Jangan biarkan anak kita berzina. Jangan biarkan anak kita buka aurat. Jangan biarkan anak kita buka kerudung. Jangan biarkan anak kita dekat dengan laki-laki atau laki-laki dekat dengan perempuan. Jangan biarkan anak kita itu melihat porno. Jangan biarkan anak kita berjudi-judian. Jangan biarkan anak kita mabok-mabokan. Jangan biarkan anak kita bergaul dengan orang yang salah. Jangan biarkan anak kita dididik oleh pendidikan yang keliru. Itu kewajiban orang tua. Dan tidak akan melakukan hal demikian kecuali orang-orang tua yang cerdas. Ya, orang yang al-kayyis, mandana nafsahu wa alima wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah seseorang yang bisa menahan hawa nafsunya dan dia melakukan segala sesuatu yang tujuannya untuk menjadi bekal kelak di akhirat. Jadi kalau misalnya orang tua yang tidak memikirkan akhirat, orang tua yang acuh terhadap surga dan neraka, yang gak terlalu yakin sama Allah, yang imannya tipis, itu pastinya dia tidak akan mengajarkan anaknya ilmu agama. Dan pastinya dia akan membiarkan anaknya, istrinya melakukan kemaksiatan. Jadi istrinya buka jilbab, diam saja. Anaknya buka jilbab, diam saja. Bahkan bisa jadi didukung, keluarganya melakukan dosa, ya, diam saja. Dia anggap kita punya jalan masing-masing. Lana a'maluna walakum a'malukum. Ya, itu kepada orang lain, kepada tetangga, kepada masyarakat, kepada sahabat kita, kepada kawan kita yang kita tidak punya kewajiban untuk menjaga dia dari api neraka. Kita hanya mengingatkan kepada orang-orang yang kita cintai. Tetapi khusus untuk keluarga kita yang paling kita cintai, yang paling kita sayangi, yang kita mengidam-idamkan kelak setelah kematian kita akan bertemu lagi di surganya Allah. Kita akan berkumpul lagi mungkin satu rumah. Kita bisa tamasya, kita bisa healing, kita bisa bersama. Di dunia sudah dipisahkan oleh kematian. Mungkin ayahnya dulu meninggal, atau kalau enggak ayahnya dulu meninggal, anaknya dulu yang meninggal. Anak kita atau orang tua kita atau siapapun pasti akan mengalami kematian. Dan orang tua pasti berpikir bagaimana caranya agar saya itu bisa berkumpul dengan anak saya di surga. Saya bisa berkumpul dengan orang tua saya di surga. Saya dengan kakak dan adik saya serta istri saya bisa berkumpul di surga. Maka yuk istriku, yuk anakku, yuk kakakku, yuk ayahku, kita bareng-bareng menjaga syariat Allah dengan baik. Jangan sampai kita melanggar syariat Allah. Apalagi sampai melanggar syariat Allah secara terang-terangan. Diposting di medsos, memperlihatkan di halayak orang banyak bahwa dia hendak atau sedang melanggar syariat, dan orang tuanya diam saja. Ini dipastikan bahwa orang tua ini sama sekali tidak memikirkan nasib anaknya di akhirat. Bisa dipastikan orang tua ini tidak punya prinsip qu anfusakum wa ahlikum nar. Mungkin dia muslim betul, KTP-nya Islam betul, mungkin sholat 5 waktu betul, mungkin haji betul, tetapi keislaman yang dia pegang hanya keislaman sebatas sholat dan puasa saja. Islam bukan hanya sholat dan puasa saja. Islam mengatur seluruh lini kehidupan, seluruh sudut kehidupan, aktivitas kita sehari-hari, nafas kita, batuk kita, tidur kita, ngantuk kita, berdirinya kita, duduk kita, semua diatur dalam Islam. Jangan dikira Islam itu cuma ibadah, sholat, puasa, haji.
orang yang berpikiran seperti ini, yang menganggap bahwa Islam itu hanya sholat, hanya puasa, hanya ngaji, ini bisa dipastikan bahwa dia belum kenal Islam. Islam orang seperti ini ada Islam turunan, pasti ini. Ayahnya Islam, kemudian dia Islam. Islam ini, orang yang Islam turunan ini Islamnya nggak matang, Islamnya nggak jeli, Islamnya nggak dalam. Islam orang yang semacam ini menganggap bahwa Islam dan ibadah itu hanya sekedar sholat, puasa, haji, wudhu, seakan-akan itu aja. Jual beli itu suka-suka kami, politik itu suka-suka kami, ya, menikah itu suka-suka kami. Padahal tidak. Islam mengatur segalanya, mengatur jual beli, muamalah, mengatur muasyarah, mengatur sosial, mengatur politik, mengatur budaya, ya, mengatur pernikahan, mengatur jual beli, bisnis. Jangan dikira Islam cuma sholat, muslim KTP. Islam nggak cuma sholat, wallahi. Silakanlah belajar lebih dalam, belajar takrib, belajar safinah. Nah, setelah belajar safinah takrib, jangan berhenti belajarnya. Lanjut ke Fathul Mu'in, lanjut ke I'anatul Talibin, lanjut ke Fathul Wahab, lanjut ke Sahih Bukhari, lanjut ke Sahih Muslim. Maka kita akan menemukan ternyata seluruh aspek kehidupan kita, berprinsipkan harus dengan memakai Islam. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Aku ridho Allah sebagai Tuhan, dan aku ridho Islam sebagai cara hidup saya. Cara hidup Islam itu cara hidup. Persoalan tidur pun diatur dalam Islam, persoalan menguap diatur dalam Islam, persoalan bersin diatur dalam Islam, ke kamar mandi diatur dalam Islam, makan pun diatur dalam Islam. Adabnya, akhlaknya, tata caranya, sopan santunnya diatur semua. Jadi jangan dikira masjid doang simbolnya, masjid, sholat, sarungan, peci. Kami yakin, wallahi bil haq, wallahi rabbil ka'bah wa rabbil ka'bah, kaum muslimin yang seakan-akan menganggap bahwa Islam itu hanya mengatur sholat, puasa Ramadan, haji, wudhu, tayamum, itu pasti dia nggak pernah belajar Islam lebih dalam. Dia Islam tapi tidak kenal Islam. Dia Islam karena ayahnya Islam, dia Islam karena ibunya Islam, dia Islam karena dari kecil, ya, dia dididik sholat doang sama ayah dan ibunya. Maka saya sarankan Bapak Ibu sekalian, yuk kenali Islam lebih dalam. Wallahi, andaikan kita belajar Islam sampai matang, maka kita cukup untuk mempelajari Islam saja, nggak perlu mempelajari yang lain. Wallahu a'lam.